Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu penting dalam hidup kita, karena firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena perkenanan Tuhan, Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-31 dan 32. Firman-Nya berkata demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menghujat Roh Kudus. Sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita memahami apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus, dan apa akibat menghujat Roh Kudus, dan kenapa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni, sementara menghujat Yesus bisa diampuni. Ini yang harus kita pahami dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Hal ini dikatakan oleh Yesus oleh karena penilaian dari para ahli-ahli Taurat ketika Yesus mengusir roh jahat dari seseorang yang kerasukan setan. Mau ahli-ahli Taurat menganggap bahwa mereka itu mengusir, Yesus itu mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Atas dasar itulah Yesus mengucapkan nats yang kita baca tadi, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Yang pertama kita melihat dulu apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus. Menghujat itu artinya memutarbalikkan fakta. Menghujat artinya bahwa yang kita tahu betulnya seperti ini, tapi kita putar balik sehingga yang terjadi adalah tidak seperti itu. Jelas ahli-ahli Taurat tahu bahwa ketika Yesus mengusir setan, tidak mungkin dengan kuasa Beelzebul. Ahli-ahli Taurat mengetahui dengan persis bahwa ketika Yesus mengusir setan, itu hanya bisa dengan kuasa Allah saja, tidak bisa dengan kuasa Beelzebul. Tetapi ahli-ahli Taurat menghujatnya dengan mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi itu yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus. Sudah tahu jelas-jelas bahwa itu kuasa Roh Kudus. Sudah tahu jelas-jelas bahwa itu semua pekerjaan Roh Kudus. Tapi kita menghujatnya itu dengan kuasa iblis, maka itu dikategorikan sebagai menghujat Roh Kudus. Apakah orang percaya, orang beriman kepada Yesus Kristus bisa menghujat Roh Kudus? Jawabannya tidak bisa. Orang yang sudah sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, dia tidak akan bisa menghujat Roh Kudus. Yang bisa menghujat Roh Kudus adalah orang yang belum memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Dan orang yang belum memiliki Roh Kudus dalam dirinya adalah orang yang belum sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Kristus, bertobat dari dosanya, maka dia belum dikategorikan sebagai orang yang memiliki Roh Kudus, dan orang seperti itu yang memiliki peluang untuk menghujat Roh Kudus. Jadi harus dipahami bahwa orang beragama itu belum tentu beriman. Orang yang beragama Kristen itu belum tentu beriman.
Nah, karena itu orang yang beragama Kristen dan belum beriman, inilah yang punya potensi bisa menghujat Roh Kudus. Tapi orang yang sudah sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, maka dia tidak akan mungkin menghujat Roh Kudus. Apa akibat kalau saudara dan saya menghujat Roh Kudus? Dalam ayat 31, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Kenapa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Karena kita ini bisa percaya, beriman kepada Kristus dan mengalami pengampunan dosa, itu semuanya karena pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa diampuni kalau kita menolak pekerjaan Roh Kudus, apalagi menghujat Roh Kudus? Sementara kita hanya mengalami penampunan dosa kalau kita percaya kepada Kristus yang mati di Bukit Golgota. Sementara untuk kita bisa percaya kepada Kristus itu hanya oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau kita sudah menolak Dia, bahkan kita menghujat Dia, mana mungkin kita bisa beriman kepada Kristus? Dan kalau kita tidak beriman kepada Dia, mana mungkin kita bisa mengalami penebusan dosa ataupun pengampunan dosa? Lalu yang ketiga, kenapa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni, sementara menghujat Yesus bisa diampuni? Bukankah Yesus dan Roh Kudus adalah Allah, sama-sama Allah dalam Tritunggal itu? Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih tinggi. Mereka semua adalah setara sebagai Allah. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni, sementara menghujat Yesus itu bisa diampuni? Persoalan kepada fungsi. Roh Kudus memiliki fungsi untuk menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Kalau kita sudah menolak Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa percaya kepada Kristus. Dan kalau kita tidak percaya kepada Kristus, bagaimana kita bisa mengalami pengampunan dosa? Jadi, kenapa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni, sementara menghujat Yesus bisa diampuni? Karena fungsi Roh Kuduslah yang bisa membuka hati kita, meyakinkan kebenaran tentang Yesus, tentang Injil, sehingga kita bisa bertobat dan percaya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa percaya dan mengalami pengampunan dosa itu. Nah, karena itu, selagi kita belum menolak Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, kita masih punya kemungkinan untuk bisa percaya kepada Kristus dan mengalami pengampunan dosa. Jadi disinilah perbedaan fungsi karya Roh Kudus dengan karya Kristus bagi saudara dan saya. Dan karena itu menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni, sementara menghujat Yesus bisa diampuni karena fungsi Roh Kudus yang membuka pintu hati kita, menyadarkan kita akan kebenaran, sehingga kita percaya dan mengalami pengampunan dosa. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami menghujat Roh Kudus. Dari kebenaran firman-Mu kami tahu bahwa menghujat Roh Kudus adalah memutarbalikkan kebenaran. Dan menghujat Roh Kudus itu berarti bahwa kami memutarbalikkan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang belum percaya ataupun belum beriman kepada Kristus. Dan ada konsekuensi yang fatal bila seseorang menghujat Roh Kudus karena dosanya tidak akan pernah diampuni. Dan kenapa menghujat Yesus bisa diampuni sementara menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Karena fungsi ataupun karya Roh Kudus yang membuka hati kita, menginsafkan kita akan dosa dan kebenaran. Tanpa kuasa Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah percaya kepada Kristus, dan kalau demikian kita tidak akan pernah mengalami pengampunan dosa. Roh-Mu yang kudus, tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukan firman ini, memahami firman ini secara baik dan benar. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.